warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sumira. Selamat siang Bu Fitri. Oke, kita hari ini berjumpa lagi, bisa bincang-bincang panjang lebar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi kepada Bu Sumira, yaitu pembahasannya mengenai coaching supervisi untuk akademik. Nah, di sini kan yang kita tahu coaching supervisi akademik ini banyak sekali tujuannya ya Bu Sumira. Ya, salah satunya untuk menggali ide-ide dari coachee itu. Kemudian dalam bentuk penilaian di sini saya akan menggunakan beberapa rubrik nih. Yaitu salah satunya kita menggunakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan. Kemudian kita mengidentifikasi sebuah masalah, kemudian nanti akan ada pembahasan rencana, setelah itu menggali tanggung jawab dari si coachee tersebut. Nah, untuk kompetensinya ini ada beberapa juga Bu Sumira, yaitu prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang coach, antara lain kemitraan, kemudian ada proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, untuk kompetensi intinya yang kita ketahui ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Sumira, kira-kira dari ketiga kompetensi inti ini, apa sih yang ingin Bu Sumira capai? Dalam kegiatan coaching nanti saya ingin kompetensi yang ingin dicapai itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini kan Ibu udah menyebutkan kedua kompetensi itu ya. Yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan dua pilihan kompetensi inti yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira nih ada nggak kompetensi inti yang ingin Ibu capai dari dua hal yang tadi Ibu sebutkan itu? Kompetensi intinya? Iya. Yang mendengarkan aktif itu Bu? Secara aktif? Secara aktif. Kenapa tuh Bu? Karena mungkin selama ini saya masih kurang aktif, kurang respon dalam mendengarkan keluhan-keluhan dari coachee saya. Nah, jadi saya ingin mengembangkannya. Ingin mengembangkan. Kira-kira kalau Ibu tadi bilang ingin mengembangkan dari rank angka 1 sampai angka 10 ini, Ibu kepinginnya di rank yang keberapa? Kalau sebelumnya saya ada di angka 7, mungkin saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif itu mudah-mudahan bisa di angka 9. Oke ya. Jadi di kedepannya Ibu berharapnya seperti itu ya Bu? Iya. Nah, dengan adanya tujuan Ibu yaitu ingin mendengarkan secara aktif, secara penuh, berarti ada enggak nih Bu tolak ukur indikator ketercapaian Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Bisa disebutkan Bu? Tolak ukurnya mungkin di sini saya ingin mendengarkan secara fokus keluhan-keluhan dari coachee saya dalam menerangkan tentang masalah-masalah dari coachee saya. Jadi saya ingin memahami apa yang menjadi keluhan dari coachee, lalu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali ide-ide kreatif yang ada di diri coachee saya supaya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke Bu Sumira, semoga dengan hal-hal yang sudah Ibu sebutkan, Ibu jelaskan kepada saya tadi dapat terlaksana dengan sepenuhnya. Setelah ini Ibu akan melakukan coaching terhadap siapa nih Bu kira-kira? Terhadap Bu Epi. Bu Epi ya. Jadi semoga lancar semuanya. Nanti saya akan membersamai Bu Evi dan Bu Sumira tentunya. Bu Evi sebagai coachee, Bu Sumira sebagai coaching. Selamat menjalankan tugas ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Sumira. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah.
saya minta waktunya sebentar ya Bu Evi ya untuk percakapan kita kali ini. Kira-kira apa nih yang mau dibahas kita hari ini Bu Evi? Yang mau dibahas itu, saya punya teman Bu Sumira di sekolah saya itu. Dia itu guru senior. Nah, guru lama paling katanya di sekolah itu kan. Dia itu metode mengajarnya itu metode yang ceramah. Oh, metode ceramah. Iya, jadi yang saya lihat tuh metodenya tuh tidak bervariasi. Jadi metodenya tuh ceramah, ceramah lagi. Oh, gitu. Metodenya ceramah ya Bu ya. Itu rekan sejawat di sekolah Ibu. Kira-kira dari metode ceramah yang teman Ibu lakukan itu terhadap murid bagaimana nih Bu? Perkembangan atau perkembangan terhadap muridnya bagaimana? Atau apa namanya tuh respon dari murid bagaimana Bu? Iya Bu, yang saya ketahui itu dari perkembangan anak-anak itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan, karena kan mungkin ya dengan metode ceramah-ceramah yang akhirnya siswa tersebut kurang bersemangat gitu kan. Ya. Jadi ngantuk lah muridnya, kadang tidur begitu ditanya nggak tahu apa-apa kan. Nah itu Bu. Berarti tidak ada perkembangan ya Bu ya terhadap murid-murid. Kira-kira dari Ibu sendiri nih atau dari rekan-rekan yang lain, kira-kira ada apa namanya tuh ada respon atau tanggapan apa dari diri Ibu terhadap apa namanya pembelajaran ceramah itu yang teman Ibu lakukan? Iya Bu Semira, kami tuh inginnya pada guru tersebut mengalami perubahan lah dari metodenya dan pembelajarannya itu ada model pembelajarannya dan strateginya. Setidaknya guru tersebut itu melakukan metode, model dan menyediakan media pembelajarannya, tidaknya menggunakan PPT sehingga siswi yang ada di sekolah itu bersemangat Bu Semira. Bagus sekali sih Bu memang. Kira-kira komitmennya apa nih Bu terhadap apa namanya Ibu di komitmen dari diri Ibu nih terhadap apa namanya teman Ibu ini nih? Saya tuh inginnya itu melakukan mentoring gitu kan. Oh, mentoring. Pembimbing atau bimbingan secara pendampingan secara individu atau dengan cara bergantian gitu kan. Yang saya inginkan tuh seperti itu Bu, mengalami perubahan lah terhadap itu. Kira-kira seperti apa modelnya Bu tuh Bu? Pembimbingannya itu seperti apa kira-kira? Bisa Ibu jelaskan? Seperti guru tersebut kita beri saya tuh inginnya berkonsultasi dulu kan dengan kepala sekolah kan, apakah dengan melakukan mendatangkan pelatihan-pelatihan seperti workshop terhadap tersebut, sehingga kan guru tersebut itu mengikuti sehingga termotivasi untuk melakukan model pembelajaran tersebut. Iya, bagus Ibu, tujuan Ibu bagus melakukan pendekatan dan contohnya seperti pelatihan gitu ya Bu ya. Kira-kira tuh nanti yang mengisi pelatihan tuh dari teman sejawat Ibu juga di sekolah atau diri Ibu sendiri atau gimana? Saya tuh kepikiran sih di sekolah saya tuh ada guru yang ahli lah dalam model pembelajaran gitu kan, dan ahli IT juga. Jadi saya ingin memberlakukan teman saya tersebut untuk dalam pelatihan tersebut atau mentor gitu kan. Berarti ada di sekolah Ibu juga ya rencana mentornya itu. Kira-kira siapa-siapa Bu yang terlibat dalam rencana Ibu tersebut? Ada dua ya Bu ya. Bu Novi dia bisa membantu dalam IT, nanti dia bisa arahkan masalahnya sih pembelajaran yang dikehendaki pada saat ini gitu kan. Juga ada Bu Ruspa di sekolah saya itu yang bisa menggunakan
PPT atau media-media dia bisa mengajarkan gitu lah Bu maksud saya. Hebat itu Bu. Sepertinya rencana Ibu bagus sekali ya Bu ya. Nah kira-kira kapan Ibu bisa terlaksana pendekatan itu? Saya sih inginnya secepatnya Bu, mungkin minggu depan Bu. Minggu depan ya Bu ya. Oke, minggu depan. Jadi mudah-mudahan rencana Ibu tersebut bisa terlaksana dan teman Ibu tadi yang metode ceramah juga bisa terbuka pikirannya, Iya Bu. bisa menerima dari masukan-masukan dari teman sejawat ya Bu ya, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan itu. Baik Bu Epi, nanti setelah Bu Epi melaksanakan pendekatan tersebut, kita adakan pertemuan seperti ini lagi ya Bu Epi. Iya. Saya penasaran untuk menindaklanjuti hasil dari rencana yang akan Ibu Epi lakukan. Iya. Baik Bu Epi, untuk diskusi kita, coaching kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan setelah Bu Epi melaksanakan rencana pendekatan tersebut. Baik, terima kasih Bu Epi. Selamat siang. Selamat siang Bu Sumira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sumira, Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Evi. ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Kali ini kita masuk ke tahap pasca supervisi ya Bu ya. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan, akan saya tanyakan ke Ibu. Kemudian ada beberapa catatan juga yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Serta hal yang terakhir nanti akan saya tanyakan yaitu mengenai di kedepannya nanti harapan Ibu seperti apa mengenai kompetensi inti yang didapat dari seorang coach ya Bu ya. Nih, oke, yang pertama. Dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan, dari beberapa pertanyaan, dari beberapa penggalian ide-ide potensi itu terhadap coaching. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu kendala Ibu pada saat melakukan coaching tadi? Kendala saya dari mungkin memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coach untuk menyelesaikan masalahnya itu Bu. Jadi saya mulai kendalanya tadi itu berpikir aktif nih, mendengarkan aktif, berpikir untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itu nomor satu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bisa lihat, kalau saya lihat tadi yang Ibu sebutkan di pra-supervisi itu, Ibu sudah menyebutkan secara spesifik bahwa Ibu ingin menjadi pendengar yang aktif. Nah, namun kalau kita kaitkan setelah supervisi itu, ini ada beberapa hal yang membuat Ibu menjadi bingung ya Bu. Ya, karena Ibu bagaimana cara Ibu mendengarkan secara aktif itu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya kan, bukan? Nah, menurut Ibu nih tercapai nggak sih? Menurut saya dari indikator yang Ibu inginkan tadi? Tercapai sih Bu. Tercapai. Nah, sebelumnya Ibu menyebutkan itu ada di rank 7. Nah, 7. Ibu ingin mencapai ke arah 9. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu temui pada saat nilai itu tercapai? Jadi pada saat saya mengajukan beberapa pertanyaan sih Bu, saya terus menggali, saya kejar terus masalah-masalah dari coach saya tadi itu. Beliau menyebutkan ada masalah di rekan sejawatnya tentang metode ceramah, lalu saya kejar terus itu seperti apa, perkembangannya di anak didiknya, terus di rekan-rekan sejawatnya seperti apa. Jadi di situ saya mulai bisa menilai diri saya bahwa saya sudah mulai bisa mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Jadi saya kejar terus tadi itu. Oke, jadi dengan hal-hal seperti itu tadi ya Bu ya. Jadi saya. Iya, jadi sudah Ibu pastikan bahwa ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan, kemudian kita menjadi pendengar yang baik, aktif, maka semua dapat tercapai. Nah, ini ada beberapa catatan Ibu yang ingin saya sampaikan.
Fokusnya karena kita ke kompetensi mendengarkan aktif. Jadi di sini pada topik yang pertama kan kita menggunakan alur TETA nih ya Bu ya, Iya. yaitu tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Nah, untuk poin yang pertama ini ada di tujuan, yaitu kemitraan. Nah, kalau di sini mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan terlebih dahulu mengenai harapan Bu Epi. Oh iya. Nah, karena kan kita ingin menggali ya Bu ya, Iya, iya. tujuan apa sih dari, karena topiknya tadi ini mengenai guru yang sering, bukan sering, tapi terlalu monoton menggunakan metode ceramah. Jadi untuk bagian kemitraan bisa Ibu ungkapkan dengan Ibu bertanya kepada Bu Epi, apa sih harapan Bu Epi mengenai pandangan-pandangan Bu Epi di kedepannya itu, guru-guru itu harus seperti apa, mungkin bisa seperti itu. Nah, yang kedua tahap identifikasi. Di proses kreatifnya sudah timbul, ya sudah ada, tadi Ibu melontarkan beberapa pertanyaan itu sudah ada. Kemudian di bagian rencana, memaksimalkan potensi, yaitu Ibu bisa lebih menggali lagi dengan tadi sudah terlihat memang ada bagian bagaimana waktunya itu terjadi, kemudian siapa saja orang yang bisa membantu. Mungkin di kedepannya nanti Ibu bisa lebih menggali pada bagian-bagian itu ya Bu ya. Iya. Serta catatan terakhir dari saya, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi penuh terhadap Bu Evi mengenai guru-guru, mengenai metode pengajaran guru-guru yang ada di Indonesia ya Bu tentunya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Pertanyaan terakhir, kemudian kira-kira ada nggak sih Bu kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan? Kayaknya yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan rasa kayaknya Bu ya. Mendengarkan dengan rasa ya Iya. Bu ya. Soalnya kita tahu ya Bu ya, Iya. kalau kita udah mendengarkan secara aktif tapi kita Tidak belum bisa dengan rasa, dengan mungkin rasa. Belum pas. iya belum iya. pas ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Ada hal lain lagi nggak Bu? Kira-kira? Kayaknya udah cukup deh. Cukup. Oke. Semoga nanti di supervisi selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Semoga dengan saya atau dengan yang lainnya Ibu lebih berkembang, kemudian Ibu dapat mengeluarkan ide-ide baru, terus bersemangat ya Bu ya, tentunya pantang menyerah. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Sumirah. Terima kasih Bu Fitri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.